Dua selebriti yakni Dewi Persik dan Nikita Mirzani memang sudah sering saling tuding dalam perseteruan panas. Tidak hanya di layar kaca, tapi juga di sosial media. Dan kini dua seteru itu sama-sama sedang menghadapi kasus hukum. Nikita bahkan sedang menunggu sidang perdana kasus pencemaran nama baik yang menurut rencana digelar Senin nanti. Ia kini dititipkan di rutan kelas 2B Serang, Banten. Sementara itu, Dewi Persik harus bolak-balik ke Polres Metro Jakarta Selatan karena melaporkan seorang haters yang membuat kemarahannya membara. Walaupun haters tersebut akhirnya sudah meminta maaf, tapi DP pun nyatanya tetap ingin melanjutkan laporannya. Sidangnya di Pengadilan Negeri Serang, nanti sidangnya itu pasti pembacaan dakwaan. Nah, nanti dakwaannya dibaca, setelah itu kami akan mengajukan eksepsi, apakah kita ajukan pada Senin besok atau meminta waktu. Tapi yang pasti terakhir pembicaraan saya kepada Mbak Dewi, dari keluarga masih tetap ingin melanjutkan proses hukum ini. Supaya ada efek jerah untuk ya oknum-oknum yang menggunakan media sosial. Dari rutan kelas 2B Serang, Banten, Nikita Mirzani memang sedang menghitung hari menuju proses hukum selanjutnya. Seperti keterangan Fahmi Pahmid sebagai kuasa hukum, Nikita akan menjalani sidang perdana hari Senin. Lalu seperti apa kesiapan wanita berusia 36 tahun itu untuk jalani sidang? Seperti apa kondisi Nikita setelah dirawat di rumah sakit karena syaraf kejepit yang dideritanya? Kalau Niki sangat-sangat siap, dari kemarin malah minta supaya segera disidangkan. Karena ini saya katakan berkali-kali, ini kasus karena Nikita yang dilaporkan sehingga jadi rame. Ini kasus hanya postingan-postingan di Instagram Story di mana dia menyatakan bahwa ini loh ada orang melaporkan di kantor polisi. Tolong Pak Polisi, kasus itu mohon ditindaklanjuti. Nah itu tag postingan Nikita. Ada lagi postingan dia membuat foto seseorang. Hanya itu persoalannya. Yang paling luar biasa dari kasus ini, kaget. Mungkin Anda sudah melihat postingan dari beberapa rekan, saudara-saudaranya Niki, tentang kerugian yang muncul di dalam kasus ini. Bagaimana kerugian yang sebenarnya, Anda tunggu hari Senin di persidangan. Saya ingin mendengar sendiri dari mulut jaksa, berapa kerugian yang dijadikan dasar untuk menahan Nikita. Kalau Niki kondisinya alhamdulillah sehat. Kemarin dia masuk rumah sakit karena saraf terjepit sakit sekali, dan itu saran daripada rutan supaya dia dirawat. Setelah dia dirawat, dia merasa ada sesuatu yang ganjil dalam proses di rumah sakit. Dia merasa lebih terpenjara kalau dia ada di rumah sakit. Saraf terjepit itu kan bukan seperti sakit flu, dikasih obat sehat. Itu pasti memerlukan terapi. Dia meminta supaya lebih baik dia balik lagi ke rutan, mungkin lebih tenang kalau ada di sana. Seperti itu. Keadaannya sehat. Tidak hanya siap menghadapi persidangan, Nikita juga sudah mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Dito Mahendra, laki-laki yang melaporkan sekaligus membuatnya masuk penjara. Menurut Fahmi, meskipun tidak siap, Nikita memang harus menyiapkan diri. Sebab sudah pasti ia akan bertemu Dito di pengadilan. Apalagi menurut Fahmi, kasus Nikita bukanlah kasus besar karena sekedar postingan di sosial media. Sangat siap. Ini begini, Niki itu mungkin akan goyah kalau memang ini masalah narkotika. Mungkin dia akan bermasalah atau persoalan teroris. Ya, tapi ini persoalan postingan-postingan di Instagram. Itu ditafsirkan sebagai sebuah perbuatan mencemarkan nama baik. Silakan yang menafsirkan, silakan yang memproses hukum. Tapi kan putusan nanti akhirnya ada di pengadilan. Mau tidak mau wajib hadir. Pasti akan bertemu. Jadi tidak perlu dibilang akan dipertemukan, diwajibkan hadir. Kita tidak menunggu, wajib hadir. Kalau menunggu kan saya menunggu seseorang, tidak ada yang saya tunggu. Dan
Jika Nikita Mirzani sedang menunggu sidang perdana, di tempat lain, Dewi Persik sudah melaporkan haters yang membuatnya berang. Seperti diketahui, belum lama ini beredar video seorang wanita yang diduga fans Leslar menghujat Dewi Persik dengan kata-kata pedas. Dari sanalah DP melaporkan wanita dari Sidoarjo itu ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kini kasusnya masih menunggu proses mediasi yang hingga 2 kali Dewi Persik selalu berhalangan hadir. Mbak Dewi selaku dari pelapor ternyata masih ada kesibukan yang nggak bisa ditinggalkan. Jadi akhirnya kami juga sudah berkomunikasi dengan kuasa hukum dari saudari pelapor. Nanti kita akan jadwalkan lagi mediasi berikutnya. Enggak kok, kita kan masih komunikasi baik juga sama kuasa hukum dari saudari pelapor. Jadi komunikasi kami juga masih baik. Nanti kita agendakan lagi untuk berikutnya. Ya pasti kita mediasi lah, kita pasti upayakan mediasi. Kita juga dibantu dari pihak kepolisian. Ya semoga hasilnya nanti bisa baik untuk kita semua. Gimana Bu? Minta maaf. Ya tetap minta maaf. Tetap minta maaf. Sama Kota Jember.